Ada satu kenyataan yang sering tidak dibicarakan. Setelah usia 60 tahun, kabar keuangan tidak lagi terdengar seperti berita biasa. Bagi bapak dan ibu pensiunan, satu informasi tentang taspen bisa membuat hati lebih tenang, tetapi juga bisa membuat pikiran gelisah kalau sumbernya belum jelas. Menjelang Idul Adha, suasana rumah biasanya mulai berubah. Ada yang mulai menghitung kebutuhan dapur, ada yang memikirkan obat rutin, ada yang ingin menyisihkan sedikit untuk anak cucu, ada yang ingin ikut beribadah lebih tenang. Lalu tiba-tiba muncul kabar, taspen jelang Idul Adha, pensiunan usia 60 plus wajib pantau info ini. Kalimat seperti ini langsung terasa penting. Tetapi Bapak dan Ibu, kata wajib pantau bukan berarti harus panik, bukan berarti harus klik semua link, bukan berarti semua kabar langsung benar. Justru semakin usia bertambah, semakin kita harus melindungi ketenangan, data pribadi, dan keputusan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua, para pensiunan ASN, pensiunan PNS, Purna Bakti TNI dan Polri, para janda dan duda penerima pensiun, serta keluarga besar pensiunan di seluruh Indonesia. Semoga Bapak dan Ibu yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah, rezeki yang cukup, pikiran yang jernih, dan keluarga yang penuh perhatian. Semoga menjelang Idul Adha ini, setiap kebutuhan Bapak dan Ibu dimudahkan, setiap kegelisahan diganti dengan ketenangan, dan setiap informasi yang masuk bisa dipahami dengan hati yang tidak terburu-buru. Hari ini kita membahas kabar tentang taspen menjelang Idul Adha, khususnya untuk pensiunan usia 60 tahun ke atas yang diminta memantau informasi penting. Dari awal kita luruskan dulu. Pembahasan ini bukan pengumuman resmi pencairan dana, bukan janji tanggal pembayaran, bukan kepastian nominal, dan bukan ajakan untuk percaya pada kabar yang belum jelas. Kita akan membahasnya dengan tenang dan bertanggung jawab. Karena Bapak dan Ibu pensiunan bukan hanya membutuhkan kabar cepat, tetapi membutuhkan kabar yang benar, aman, dan tidak menyesatkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kenapa informasi taspen untuk usia 60 plus terasa sangat penting menjelang Idul Adha? Karena usia 60 tahun ke atas bukan lagi masa untuk coba-coba dalam urusan uang. Ini adalah masa ketika setiap rupiah harus punya tempat. Ada biaya makan, listrik, air, obat, pemeriksaan kesehatan, transportasi, bantuan untuk keluarga, dan kebutuhan mendadak yang kadang datang tanpa permisi. Menjelang hari raya, kebutuhan sering terasa lebih berat. Bukan karena Bapak dan Ibu ingin bermewah-mewahan, tetapi karena hari raya membawa suasana keluarga. Anak cucu mungkin datang, tetangga bersilaturahmi. Ada keinginan menyiapkan makanan yang sedikit lebih baik. Ada keinginan memberi sesuatu walau sederhana. Ada pula yang ingin beribadah dengan hati lebih lapang. Namun di balik semua itu, ada kecemasan yang sering disimpan sendiri. Ada pensiunan yang bertanya dalam hati, apakah bulan ini cukup? Ada yang diam-diam membuka rekening, melihat saldo, lalu menutup ponsel pelan-pelan. Ada yang tidak ingin merepotkan anak, tetapi juga tidak ingin kekurangan. Ada yang ingin bertanya soal informasi taspen, tetapi takut dianggap tidak paham teknologi. Inilah mengapa kabar seperti wajib pantau info ini harus dibahas dengan hati-hati. Kalau benar ada informasi penting, pensiunan perlu tahu. Tetapi kalau informasinya belum jelas, jangan sampai Bapak dan Ibu menjadi korban kepanikan. Jangan sampai ada yang mengirim data pribadi ke link palsu. Jangan sampai ada yang percaya nomor WhatsApp yang mengaku petugas. Jangan sampai ada yang mengambil keputusan belanja karena mengira akan ada dana tertentu, padahal belum ada kepastian resmi. Masalahnya bukan hanya soal informasi, masalahnya adalah keselamatan finansial Bapak dan Ibu. Karena pada usia 60 plus, kesalahan kecil dalam mengklik link atau memberikan kode OTP bisa berdampak besar. Dan keputusan keuangan yang terburu-buru bisa membuat bulan berikutnya terasa lebih berat. Maka pertanyaan besar kita hari ini adalah, informasi taspen seperti apa yang perlu dipantau pensiunan usia 60 plus? Apa yang harus diwaspadai menjelang Idul Adha? Dan bagaimana cara tetap tenang tanpa ketinggalan kabar penting? Bapak dan Ibu, mari kita pahami dulu konteksnya secara sederhana. Taspen dikenal oleh banyak pensiunan ASN sebagai lembaga yang berkaitan dengan pembayaran pensiun dan layanan bagi peserta. Karena itu, setiap kali ada kabar tentang pensiunan, banyak orang langsung mengaitkannya dengan taspen. Apalagi menjelang hari raya, perhatian semakin besar karena banyak keluarga berharap ada informasi yang bisa membantu kebutuhan. Tetapi perlu diingat, tidak semua kabar yang menyebut taspen otomatis merupakan pengumuman resmi. Tidak semua poster yang memakai logo terlihat resmi benar-benar berasal dari sumber resmi. Tidak semua video yang menggunakan kata wajib pantau berarti ada keputusan baru. Di media sosial, banyak informasi bercampur. Ada yang benar, ada yang belum lengkap, ada yang hanya perkiraan, dan ada juga yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian. Untuk pensiunan usia 60 plus, tantangannya lebih besar. Banyak Bapak dan Ibu tidak setiap hari memeriksa sumber resmi.
Sebagian lebih sering menerima informasi dari grup WhatsApp, Facebook, tetangga, atau keluarga. Ini bukan salah bapak dan ibu. Memang begitu pola informasi sekarang. Tetapi karena banyak penipuan juga masuk melalui jalur yang sama, maka kehati-hatian menjadi sangat penting. Kalau ada kabar yang mengatakan pensiunan usia 60 plus harus memantau info taspen, maknanya sebaiknya dipahami sebagai ajakan untuk lebih waspada dan lebih teliti. Bukan ajakan untuk panik, bukan ajakan untuk buru-buru mengisi data, bukan ajakan untuk mempercayai semua pesan yang beredar. Informasi yang layak dipantau biasanya berkaitan dengan hal-hal seperti jadwal layanan, proses pembayaran, pembaruan data, imbauan keamanan, perubahan prosedur, atau pengumuman resmi yang memengaruhi penerima pensiun. Tetapi kalau ada kabar yang meminta bapak dan ibu memasukkan data pribadi melalui link tidak jelas, itu bukan sekedar informasi, itu bisa menjadi risiko. Jadi konteks pembahasan kita hari ini adalah menjaga dua hal sekaligus. Jangan sampai bapak dan ibu ketinggalan informasi penting, tetapi juga jangan sampai bapak dan ibu tertipu oleh informasi palsu. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Kita akan pecah dengan jelas agar bapak dan ibu mudah mengikuti. Pertama, pensiunan usia 60 plus perlu memantau informasi tentang jadwal dan layanan, tetapi dari sumber yang benar. Menjelang Idul Adha, bisa saja ada perubahan jam layanan, libur nasional, penyesuaian operasional bank, atau imbauan tertentu yang penting diketahui. Tetapi, jangan hanya percaya pada potongan pesan. Cek apakah informasinya berasal dari kanal resmi atau dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, pantau informasi rekening secara wajar. Bapak dan ibu boleh mengecek rekening, tetapi jangan sampai berulang-ulang hingga membuat hati tidak tenang. Kalau tidak ada perubahan saldo, jangan langsung panik. Rekening yang belum berubah bukan berarti ada masalah. Bisa saja memang belum ada pembayaran tambahan, bisa saja belum waktunya, atau bisa saja kabar yang beredar belum resmi. Ketiga, jangan pernah memberikan OTP, PIN, password, atau data rahasia kepada siapapun. Ini sangat penting. Banyak penipuan menyasar orang tua karena dianggap mudah percaya. Penipu bisa berpura-pura sebagai petugas, memakai bahasa sopan, memakai logo resmi, bahkan menyebut nama lengkap. Tetapi satu hal harus diingat, petugas resmi tidak akan meminta kode OTP atau PIN lewat chat pribadi. Keempat, jangan klik link yang mengaku untuk memperbarui data taspen jika sumbernya tidak jelas. Banyak pesan palsu dibuat dengan kalimat mendesat, misalnya, data harus diperbarui hari ini, dana akan hangus jika tidak klik, atau pensiunan 60 plus wajib daftar ulang melalui link ini. Kalimat seperti itu harus dicurigai. Informasi resmi biasanya tidak menekan bapak dan ibu dengan ancaman yang membuat panik. Kelima, minta bantuan keluarga terpercaya, bukan sembarang orang. Kalau bapak dan ibu bingung mengecek informasi, mintalah bantuan anak, cucu, atau saudara yang benar-benar dipercaya. Tetapi tetap jangan membagikan data rahasia. Keluarga bisa membantu membaca informasi, memeriksa sumber, atau menghubungi layanan resmi. Namun, PIN, password, dan OTP tetap harus dijaga. Keenam, jangan membuat keputusan belanja berdasarkan kabar yang belum pasti. Menjelang Idul Adha, kebutuhan memang bertambah. Tetapi jika ada kabar tentang dana, bantuan, atau pembayaran tertentu yang belum resmi, jangan langsung menganggap uang itu pasti masuk. Uang yang belum masuk rekening sebaiknya belum dihitung sebagai uang yang siap dipakai. Ketujuh, buat daftar kebutuhan hari raya dengan tenang. Bapak dan ibu bisa menulis kebutuhan pokok, obat, tagihan, kebutuhan dapur, dan rencana sederhana untuk keluarga. Dengan daftar seperti ini, bapak dan ibu bisa lebih kuat menghadapi godaan belanja atau tekanan keluarga. Kalau ada uang tambahan, daftar ini membantu menentukan prioritas. Kalau tidak ada, bapak dan ibu tetap bisa menyesuaikan tanpa panik. Kedelapan, jangan malu merayakan Idul Adha secara sederhana. Ini penting. Banyak orang tua merasa sedih kalau tidak bisa memberi banyak kepada anak cucu. Padahal keluarga yang baik seharusnya memahami kondisi bapak dan ibu. Hari raya bukan perlombaan siapa yang paling banyak belanja. Hari raya adalah waktu untuk bersyukur, berdoa, dan menjaga hubungan. Kesembilan, waspadai bukti transfer palsu. Kadang ada orang yang mengirim gambar saldo atau transfer dan berkata, sudah masuk untuk pensiunan. Bapak dan ibu jangan langsung percaya. Bisa saja gambar itu tidak terkait, bisa saja hasil editan, bisa saja pembayaran berbeda. Jangan jadikan gambar orang lain sebagai dasar keputusan pribadi. Kesepuluh, perhatikan bahasa kabar yang beredar. Kalau memakai kata diperkirakan, berarti belum pasti. Kalau memakai kata berpotensi, berarti masih kemungkinan. Kalau memakai kata menunggu pengumuman, berarti belum final. Jangan mengubah kata-kata hati-hati menjadi kepastian sendiri. Kesebelas, keluarga muda perlu lebih aktif melindungi orang tua. Jika anak atau cucu melihat bapak dan ibu menerima pesan mencurigakan, jangan dimarahi. Jelaskan dengan lembut. Banyak orang tua percaya bukan karena bodoh, tetapi karena penipuan sekarang dibuat sangat rapi. Yang dibutuhkan adalah pendampingan, bukan celaan. Ke-12, jangan menyebarkan kabar sebelum diperiksa. Jika bapak dan ibu menerima informasi yang terlihat penting, tahan dulu. Jangan langsung kirim ke grup lain. Cek sumbernya. Kalau belum yakin, lebih baik tulis.
Ini masih perlu dicek, jangan klik link dulu. Dengan begitu, Bapak dan Ibu ikut menjaga teman-teman pensiunan lain. Ke-13, jangan tergoda pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan. Kalau ada orang meminta biaya administrasi, uang jasa, atau transfer awal agar dana bisa keluar, itu sangat mencurigakan. Layanan resmi tidak berjalan melalui orang pribadi yang meminta bayaran sembarangan. Ke-14, siapkan data dasar dengan rapi, tetapi jangan dibagikan sembarangan. Bapak dan Ibu boleh menyimpan dokumen penting di tempat aman, KTP, kartu pensiun, buku rekening, dan dokumen keluarga. Tetapi jangan mengirim fotonya kepada orang yang tidak jelas. Dokumen rapi membantu jika suatu saat perlu layanan resmi, tetapi kerahasiaannya tetap harus dijaga. Ke-15, pantau bukan berarti takut. Ini pesan penting. Memantau artinya mengikuti informasi dengan kepala dingin. Takut artinya merasa harus segera bertindak tanpa berpikir. Bapak dan Ibu cukup memantau dengan tenang. Sumbernya apa? Isinya apa? Apakah resmi? Apakah meminta data rahasia? Apakah masuk akal? Ke-16. Ingat bahwa usia 60 plus membutuhkan ketenangan lebih dari kecepatan. Informasi cepat memang menarik, tetapi informasi benar jauh lebih penting. Lebih baik terlambat sedikit mengetahui kabar yang benar daripada cepat percaya kabar yang salah. Ke-17. Gunakan momen menjelang Idul Adha untuk menata ulang prioritas. Apa yang paling penting bulan ini? Obat, dapur, tagihan, transportasi, keluarga, ibadah. Jika semua ditulis, Bapak dan Ibu akan lebih mudah mengambil keputusan. Ke-18. Jangan biarkan komentar orang lain membuat Bapak dan Ibu merasa kurang. Mungkin ada teman yang berkata, sudah menyiapkan banyak hal untuk hari raya. Mungkin ada tetangga yang terlihat lebih mampu. Tetapi kondisi setiap keluarga berbeda. Yang penting bukan terlihat hebat, melainkan tetap aman dan tenang. Ke-19, kalau ada informasi resmi yang benar-benar penting, simpan baik-baik, catat tanggal, sumber, dan inti pesannya. Jangan hanya mengandalkan ingatan dari video pendek atau pesan singkat. Catatan kecil bisa membantu Bapak dan Ibu lebih tenang. Ke-20, tetap berdoa dan jaga pikiran. Bapak dan Ibu boleh berharap ada kabar baik, tetapi jangan sampai harapan itu membuat tidur terganggu. Rezeki punya jalan, informasi harus dipantau, tetapi hati tetap harus dijaga. Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke bagian cek kenyataan. Ini bagian yang sangat penting, karena banyak orang tertipu bukan karena tidak hati-hati, tetapi karena penipuan sekarang terlihat sangat meyakinkan. Pertama, kabar yang menyebut Taspen belum tentu berasal dari Taspen. Nama lembaga bisa ditulis siapa saja, logo bisa ditempel siapa saja. Karena itu, sumber harus diperiksa. Kedua, kata wajib pantau bukan berarti wajib klik link. Memantau informasi artinya mengikuti kabar yang benar. Kalau ada link mencurigakan, jangan dibuka. Ketiga, tidak ada alasan untuk memberikan OTP kepada orang lain. OTP adalah kunci. Kalau ada yang meminta OTP, meskipun mengaku petugas, jangan diberikan. Keempat, jangan percaya ancaman dana hangus jika tidak segera mengisi data lewat link tidak jelas. Penipu sering memakai rasa takut agar korban cepat bertindak. Kelima, jangan membayar biaya untuk mendapatkan dana. Kalau ada yang meminta transfer uang agar pembayaran dipercepat, itu harus dicurigai. Keenam, jangan panik jika teman berkata sudah menerima sesuatu. Bisa jadi yang diterima berbeda, bisa jadi informasinya tidak lengkap, bisa jadi hanya salah paham. Ketujuh, jangan menyebarkan poster yang belum jelas. Poster terlihat resmi, belum tentu resmi. Bapak dan Ibu bisa membantu banyak orang hanya dengan menahan diri untuk tidak menyebarkan kabar yang belum dicek. Kedelapan, jangan berutang karena kabar yang belum pasti. Hari raya memang penting, tetapi setelah hari raya, hidup tetap berjalan. Jangan sampai satu momen membuat bulan berikutnya berat. Kesembilan, jangan merasa malu bertanya. Kalau Bapak dan Ibu tidak paham sebuah informasi, bertanyalah kepada keluarga terpercaya atau pihak layanan resmi. Bertanya lebih baik daripada salah langkah. Kesepuluh, ingat bahwa informasi resmi tidak seharusnya membuat Bapak dan Ibu takut. Informasi resmi biasanya jelas, terstruktur, dan tidak meminta data rahasia melalui cara sembarangan. Jadi, kalau ada kabar Taspen jelang Idul Adha untuk pensiunan usia 60 plus, sikap terbaik adalah pantau dengan tenang, cek sumber, lindungi data, jangan klik sembarang link, dan jangan mengambil keputusan besar dari kabar yang belum resmi. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, usia 60 tahun ke atas adalah usia yang seharusnya lebih banyak diisi dengan ketenangan. Setelah puluhan tahun bekerja, melayani, mendidik, menjaga, mengurus, dan mengabdi, Bapak dan Ibu layak menjalani hari-hari dengan rasa aman. Tetapi kenyataannya, masa pensiun tidak selalu ringan. Penghasilan terbatas, kebutuhan tetap berjalan. Tubuh mulai lebih sering meminta perhatian. Obat menjadi bagian dari rutinitas. Pemeriksaan kesehatan kadang tidak bisa ditunda. Sementara itu, hati orang tua tetap sama. Ingin membantu anak, ingin menyenangkan cucu, ingin tidak menjadi beban. Menjelang Idul Adha, perasaan itu menjadi lebih kuat. Ada yang ingin ikut berkurban tetapi masih menghitung kemampuan. Ada yang ingin menyiapkan makanan lebih baik untuk keluarga.
Ada yang ingin memberi sedikit kepada cucu. Ada yang ingin rumah terasa hangat walau sederhana. Semua itu adalah keinginan yang manusiawi dan mulia. Tetapi Bapak dan Ibu, jangan sampai keinginan berbuat baik membuat Bapak dan Ibu mengabaikan diri sendiri. Jangan sampai karena ingin terlihat mampu, Bapak dan Ibu menunda membeli obat. Jangan sampai karena ingin memenuhi permintaan keluarga, Bapak dan Ibu mengambil utang. Jangan sampai karena percaya kabar palsu, Bapak dan Ibu kehilangan uang yang selama ini dijaga dengan susah payah. Martabat Bapak dan Ibu tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang bisa diberikan saat hari raya. Martabat Bapak dan Ibu sudah ada dalam pengabdian panjang, dalam doa yang tidak pernah putus, dalam kesabaran menjalani hidup, dan dalam kasih sayang yang diberikan kepada keluarga. Kepada anak dan cucu yang mungkin ikut menonton, lindungilah orang tua. Jangan hanya datang ketika ada kabar dana. Jangan menekan mereka dengan permintaan. Dampingi mereka saat menerima informasi. Bantu mereka memeriksa kabar. Jangan biarkan mereka sendirian menghadapi dunia digital yang kadang membingungkan. Karena bagi pensiunan usia 60 plus, informasi bukan sekedar teks di layar. Informasi bisa menjadi harapan, bisa menjadi kecemasan, bisa menjadi keputusan. Maka informasi harus disampaikan dengan kasih sayang dan diterima dengan kehati-hatian. Sekarang, apa yang sebaiknya Bapak dan Ibu lakukan setelah mendengar kabar seperti ini? Pertama, pantau hanya sumber yang jelas. Jika ada informasi taspen, pastikan sumbernya dapat dipercaya. Jangan hanya percaya karena ada logo atau kata-kata resmi. Kedua, jangan klik link dari pesan berantai. Jika pesan itu meminta data pribadi, lebih baik berhenti dulu dan minta bantuan keluarga terpercaya untuk memeriksa. Ketiga, jangan pernah memberikan OTP, PIN, password, atau data rahasia kepada siapapun. Ini aturan utama yang harus diingat. Keempat, cek rekening dengan tenang. Tidak perlu berkali-kali sampai membuat cemas. Kalau belum ada perubahan, tetap tenang dan tunggu informasi resmi. Kelima, buat daftar kebutuhan menjelang Idul Adha. Tulis kebutuhan pokok, obat, tagihan, dan kebutuhan keluarga. Dahulukan yang paling penting. Keenam, jangan berutang karena kabar belum pasti. Jika dana belum masuk dan belum ada pengumuman resmi, jangan dianggap sudah tersedia. Ketujuh, bicarakan dengan keluarga. Katakan bahwa Bapak dan Ibu ingin mengatur keuangan dengan hati-hati. Keluarga yang baik akan memahami. Kedelapan, simpan dokumen penting di tempat aman. Jangan kirim foto dokumen ke orang tidak dikenal. Kesembilan, jika menerima kabar mencurigakan, jangan langsung sebarkan. Tahan dulu, cek dulu, dan beri peringatan kepada teman agar tidak klik link sembarangan. Kesepuluh, jaga ketenangan. Tidak semua kabar harus membuat Bapak dan Ibu bergerak cepat. Kadang, langkah paling bijak adalah menunggu dengan sabar sambil memastikan sumbernya benar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kabar tentang taspen menjelang Idul Adha untuk pensiunan usia 60 plus memang layak dipantau. Tetapi pantau dengan tenang, bukan dengan panik. Waspada dengan cerdas, bukan dengan takut. Berharap boleh, tetapi tetap pegang prinsip. Informasi harus jelas, sumber harus benar, dan keputusan keuangan harus hati-hati. Jangan sampai kabar yang belum pasti membuat Bapak dan Ibu berhutang. Jangan sampai link palsu mengambil data pribadi. Jangan sampai nomor yang mengaku petugas membuat Bapak dan Ibu memberikan OTP. Jangan sampai hari raya yang seharusnya membawa ketenangan justru berubah menjadi kecemasan. Jika nanti ada informasi resmi yang benar-benar penting, semoga Bapak dan Ibu dapat menerimanya dengan jelas dan mudah. Jika ada rezeki tambahan, semoga menjadi berkah untuk kebutuhan rumah, kesehatan, ibadah, dan keluarga. Tetapi jika hari ini masih berupa kabar yang perlu dipantau, maka sikap terbaik adalah sabar, teliti, dan tidak terburu-buru. Bapak dan Ibu sudah melewati banyak perjalanan hidup. Jangan biarkan masa punabakti dirusak oleh kabar palsu atau keputusan yang tergesa-gesa. Usia 60 plus adalah usia yang penuh pengalaman. Maka gunakan pengalaman itu untuk memilih informasi yang benar dan menjaga diri dengan bijak. Menjelang Idul Adha, semoga Bapak dan Ibu diberikan kesehatan yang kuat, rezeki yang cukup, keluarga yang peduli, dan hati yang tetap damai. Dan renungan terakhir untuk hari ini. Ketika sebuah kabar datang membawa harapan, apakah kita sudah cukup tenang untuk memeriksanya sebelum mempercayainya?